Lihat deh lu itu. Apa banget sih dia nih? Masa dia kalau misalkan kita lagi belajar gitu ya, caper terus sama guru, apa lama? Iya, mana dia terus kalau dia peduli. Harus kita apain gitu ya biar dia jelas, biar dia nggak caper gitu loh mas. Kesel banget, mentang-mentang pinter gitu kan, dikit-dikit dan sap angkat tangan gitu, caper banget, caper dia tuh sebenarnya. Kita apain? Kita apain? Kayaknya lu deh. Tapi kenapa dia disamperin sama dua orang? Ada apa ya kira-kira? Cobalah nanti aku pesan aja. Lu ngapa sih kamu nih jadi orang kok caper banget? Ya, kenapa lo mbak? Emang nggak boleh? Biar apa gitu caper kayak gitu? Sama dosen lagi ya mas ya? Iya. Ya kan belajar, namanya belajar, kalau kita nggak tahu kan nanya. Kasih tok mas. Iya, saya tahu kalau kamu belajar, tapi kalau dosen lupa tuh nggak usah kamu ingetin, karena yang lain tuh nggak suka. Iya, Bukan masa berarti ada yang tugas lain juga itu. diingetin caper banget. Ya kan bisa juga deadline-nya mundur ya. Iya. Kita kan sebagai mahasiswa harus tepat waktu loh mbak, jangan ngulur-ngulur waktu lah. Kamu aja lah yang caper, bukan ngulur-ngulur waktu. Ini kan Orang kok demi- caper banget sama dosen ya mas ya. Bukan gitu ya mbak, ini tuh demi kebaikan kita bersama. Kalau kita ngulur-ngulur waktu, kapan kita lulusnya coba? Bilang aja kamu biar dicap baik sama dosen, biar dapat nilai bagus. Saya tahu saya lu harus lihat kamu. Ya udah mbak, yang intinya saya udah ngelakuin yang terbaik, positif. Tapi kalau mbak mikirnya kayak gitu ya udah nggak apa-apa, itu berhak mbak mengomentari saya seperti itu. Emang kayak gitu kelakuan kamu. Halah, nggak usah sok merendah lah kamu. Iya, nggak usah sok nutup-nutupin lah. Tahu gitu tuh kamu caper sama dosen ya kan, sengaja kamu itu. Enggak loh mbak, niat aku tuh baik kayak gitu. Nggak ada lah niat baik yang kayak gitu tuh, sengaja kamu tuh caper. Iya. Kalau cara tuh bilang aja. Iya. Tutup-tutupin. Nggak usah nyusahin teman-temannya. Kalau mau caper tuh caper yang pinter gitu loh, nggak usah nyusahin kawan-kawan. Tapi ini demi kebaikan kita loh mbak. Mana ada kebaikan kamu, itu ada kebaikan kamu. Kebaikan kita dari mana coba? Kebaikan dia lah, dia dapat nilai bagus kan sama dosen. Kita mah apa gitu kan. Ya, kita udah cukup aja. Emang gitu emang. Ingat ya sekali lagi, jangan lo ulangin kayak gitu ya. Awas lo kayak gitu. Nah yuk balik. Yuk. Halo. Kenapa? Kayaknya lesu banget. Oh ya, tadi aku lihat kamu kayak ada yang nyampe sini. Siapa namanya? Hadir, Mbak Hilda sama Ega sini. Kenapa emang ya? Ada apa? Jadi tuh dia tiba-tiba nyamperin aku. Terus bentak-bentak aku, marah-marahin aku. Ya. Aku kira caper gitu loh sama dosen, karena aku tuh sering ingetin dosen soal tugas, soal jam kuliah. Nah itu Hilda sama Ega tuh nggak suka, katanya tuh itu ya aku tuh caper loh, cari perhatian sama dosen-dosen supaya dosen itu suka sama aku, ngasih nilai yang bagus. Oh, jadi Ega dan Mbak Hilda kesini tuh karena nggak suka ngeliat kamu gitu ya, dikira kamu tuh caper ke dosen-dosen gitu. Iya, padahal menurut aku itu baik loh Cin, ya supaya tuh kita tuh cepet lulusnya. Kalau kita ngulur-ngulur waktu kan gak mempengaruhi nilai kita. Nah, aku tuh sering ditanya-gituin loh, diprotes-protes kayak gitu. Itu membuat aku tuh jadi gimana ya, kayak gini salah, kayak gitu salah, aku jadi malas belajar loh. Serba salah, terus gimana? Ya, kalau menurutku ya kamu coba ini aja, ikut konseling kelompok. Sebelumnya kamu udah pernah belum ikut konseling kelompok? Konseling kelompok Belum pernah. Nah, kamu coba aja ikut konseling kelompok. Nanti kita bareng-bareng ini untuk ikut konseling kelompok, terus nanti kamu entaskan permasalahan kamu di konseling kelompok itu. bisa kayak gitu. Bisa.
ikut aja gimana? Oh ya udah, aku terima saran kamu Cik. Aku mau ikut konseling kelompok. Udah nanti aku kabarin ya gitu. Kapan kamu ada waktunya? Kabarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena telah bisa hadir di kegiatan kita kali ini. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ya, baik semua ya. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Nah, untuk pertama kita perkenalan dulu ya. Ibu akan menyebutkan nama dan hobi, nanti kita bergilir ya. Selanjutnya diteruskan ya. Nama Ibu, perkenalkan nama Ibu Rohmatul Nazila Ulfa. Hobi Ibu membaca. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Enda Ferencia, hobi saya olahraga. Perkenalkan, nama saya Imas Ega Saputri, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Yulianti, hobi saya mendengarkan musik. ya. Perkenalkan, nama saya Wayandu, hobinya main TikTok. Oh ya. Hobinya Jadi hobi ya. Perkenalkan nama saya Mbak Desi Suciana. Oh iya, Masih benar. ketawa main TikTok. Suka juga ya? Tangan enggak. Ya, berarti di sini ada saudari, ada Anhilda, Dimas, Tia, Ruh, dan Cici. Ya. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah ikut kegiatan konseling belum? Belum, Bu. Berarti udah ada yang tahu belum apa itu sih konseling kelompok? Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya. Baik, Ibu jelasin ya. Nah, konseling kelompok itu salah satu bentuk layanan dari bimbingan dan kelompok ya, layanan konseling. Nah, di situ kita bukan belajar, kita dapat mengutarakan permasalahan-permasalahan kita. Nah, di situ kita dapat menyelesaikannya secara berkelompok dalam nuansa kelompok ya. Nah, untuk itu sebelumnya kita sepakatin dulu nih waktunya. Kita mau pakai waktunya berapa menit? 15 menit, Bu. 15 menit ya. Tuntas ya kalau 15 menit. Iya. Kurang apa enggak? Enggak. Ya. Udah kita sepakatin ya waktunya 15 menit. Nah, untuk sebelumnya nih di sini ada nggak sih yang datangnya tuh secara terpaksa? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Sukarela semua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, karena datang secara sukarela, Ibu harapkan di sini nggak ada yang ditutup-tutupi, ya. Ibu harapkan semuanya dapat terbuka, ya, mengenai permasalahannya, pendapat-pendapat atau saran-saran yang nanti bakalan diberikan kepada teman-temannya, ya. Nah, untuk itu karena kita di sini akan terbuka, tapi jangan sampai jangan takut kalau rahasia-rahasia kita di sini bakalan tersebar keluar gitu, bakalan menyebar keluar. Karena sebenarnya di konseling kelompok ini kita ada ikrar, namanya ikrar konseling. Nah, kita dapat menyebutkan ikrar tersebut supaya kita bisa menjamin kerahasiaan dalam kelompok ini ya. Kita membutuhkan ikrar atau tidak? Butuh. Oh, ya, jadi baik, Ibu pimpin ya ikrarnya. Pertama kita angkat tangan kanan kita, nah, terus yang tangan kirinya di dada ya. Nah, ikutin perkataan Ibu ya, bareng-bareng ya. Ya, saya berjanji Saya berjanji tidak akan menyebarluaskan permasalahan yang terjadi dalam konseling ini. Ya, selesai. Nah, untuk itu Ibu biar lebih jelas lagi ya, Ibu jelaskan lagi apa sih itu konseling kelompok. Nah, seperti yang tadi udah Ibu jelasin, konseling kelompok itu jenis bantuan yang berbentuk layanan. Itu merupakan salah satu layanan dalam konseling kelompok. Nah, di sini kita diharapkan kita semua dapat memecahkan permasalahan-permasalahan kita dalam nuansa kelompok ini. Nah, Ibu harapkan kita bisa
mencapai permasalahan itu tuh dengan tuntas gitu. Tidak ada yang menjadi masalah lagi gitu kan. Ya baik, di sini siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu? Saya Bu, Ya, masalah saya insomnia Bu. insomnia. Selanjutnya, Saya sulit move on, Bu. langsung telepon. Selanjutnya, Saya pemalas, Bu. malas. Selanjutnya, Kalau saya itu malas belajar, Bu, sekarang. oh sekarang masih belajar. Oh, gitu. Selanjutnya, Saya Bu ini kayak apa ya, kayak dibully gitu loh Bu, karena Ah. berbeda saya Bu. oh. Nah, kita di sini mau bahas yang mana dulu nih? Wayan Bu. Wayan. Punya Wayan. Ya, tadi punya Wayan tuh kan sekarang malas belajar ya. Itu kenapa? Nah, penyebab saya jadi malas belajar itu adalah karena saya kan ini Bu, kayak asistennya dosen gitu loh Bu, ngingetin dosen, terus ngingetin kalau ada tugas, ngingetin dosen juga ada jam. Terus teman-teman di kelas saya tuh nggak suka Bu. Katanya saya tuh cari perhatian lah supaya dapat nilai bagus lah. Terus kebetulan karena saya katanya ya lumayan pintar lah, agak dan pintar lah di sana tuh, ditambah juga kayak gitu Bu, dan cerper lah, sok pintar lah gitu Bu, dibully jadi gitu. Ya, jadi membuat saya tuh malas belajar, nggak semangat buat belajar karena gitu Bu, dikata-katain kayak gitu, cerper gitu. Ya berarti ibu tangkap di sini permasalahannya lu ini karena sebenarnya tuh lu tadinya tuh semangat ya Iya belajar. Bu. Tapi karena ada bulian, ada ejekan, habis buat banyak ucapan-ucapan yang gak enak, akhirnya ngedown. Iya. Nah, untuk teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya. saya ingin menanyakan, itu kejadian yang Mbak Ilham itu Sudah Bu, karena pas awal sekolah, awal kuliah itu saya sih orangnya aktif ya, aktif, terus saya sering nanya juga. Nah sebenarnya itu saya tuh kayak paling dicariin loh sama dosennya, terus setiap informasi tuh masuk ke saya, terus menginformasikan lah ke teman-teman gitu. itu sudah lama ya. Udah lama dari awal kuliah itu. Saya mau nanya, itu bulinya seperti apa itu ejekannya dia? Biasanya berupa kata-kata Ya kata-kata seperti kayak sok cari perhatian lah, sok pintar lah. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau saya Bu, Ya. jadi kalau Mbak Wayan itu sekarang malas belajar, gimana sama dosen yang tadinya sering ngabarin bagus? Itu gimana sekarang? Ya karena beliau tidak tahu, ya nggak ada masalah apa-apa, dia masih tetap ini ngasih informasi. Emangnya di kelas itu nggak ada ketua kelasnya gitu yang bisa dihubungi dosennya? Nah, kebetulan ketua kelasnya juga kurang aktif ya, jadi dia tuh nggak cekatan gitu loh. Jadi saya ngambil alih karena dosennya juga sering hubungi saya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Oh, berarti di sini Mbak Wayan ini sebenarnya udah lama ya, jadi udah dekat sering dapat informasi dari dosen, sering menyampaikan pesan ke teman-temannya, itu tuh udah lama ya. Nah, karena abis itu karena sering dikata-katain kayak gitu, jadi ngedown ya. Jadi permasalahan di sini Mbak Wayan tuh jadi tambah males belajar Males gitu ya. belajar Bu. Nah, sini teman-teman nih ada saran apa nih untuk Mbak Wayan? Sarannya biar Mbak Wayan tuh lebih semangat lagi belajar atau menghadapi keadaan permasalahannya itu tuh bagaimana? Ya silahkan. Ya. Menurut saya Bu ya, benar Bu. Jadi setelah mendengarkan cerita dari Mbak Wayan mengenai bully yang menyebabkan Mbak Wayan ini malas belajar, makin malas belajar gitu ya. Kalau menurut saya pribadi itu Mbak Wayan jangan berpikir
thinking gitu, jangan terlalu berpikir gitu, jangan overthinking gitu, karena kan itu juga demi kebaikan Mbak Wayan dan kebaikan bersama kan, karena itu Mbak Wayan itu kan dibutuhkan oleh dosen dan dibutuhkan oleh teman-teman juga sebenarnya begitu. Jadi jangan terlalu dipikirkan, dan Mbak Wayan juga sebaiknya kayak berbicara dengan yang dibully itu kayak pelan-pelan gitu, apa ya, kayak dibilang kayak tahu saya tuh nggak sok pintar ataupun saya nggak sok jagoan gitu, kayak ibaratnya ngasih penjelasan dengan perlahan-lahan dulu ya. Iya Mbak Cici, saya udah pernah ngomong kayak gitu, ngomong baik-baik, tapi ya tetap aja dia tuh tetap nggak suka gitu loh. Saya tuh nggak suka Nggak suka, udah pernah ngomong baik-baik kalau itu demi kebaikan bersama. Ya tetap aja bully-bully kayak gitu, dikata-katain lah. kira-kira Mbak Wayan ini menanyakan nggak sih yang Mbak Wayan, kenapa kok dia tuh begini? Ya karena dia dijelasin kan, Iya. dijelasin. ya karena dia nggak suka loh, biarin aja tugasnya ini nggak usah dikerjain, apa sih nyusahin kayak gitu katanya. Ada lagi yang ingin memberikan saran? Saya Bu ya, silakan. Mungkin Mbak Wayan kalau ngasih informasi, misalkan nih informasinya dikasih sekarang, langsung diterusin, takutnya kan ada deadline-nya tuh, biar nggak dadakan, biar mahasiswanya juga nggak kaget gitu, nggak kaget lah dapat tugas dadakan gitu. Informasinya pokoknya langsung kasih aja, pokoknya ini informasi dari dosen gitu. Ada lagi? Bu, Ya. buat Mbak Wayan biarin aja yang ngomong itu kayak udahlah, keluar masuk ke kanan keluar ke kiri gitu aja lah, nggak usah terlalu dipikirin. Lagian kan itu kan juga demi mereka gitu. Terus kalau Mbak Wayan sekarang jadi malas belajar tuh ya jangan kayak gitu, maksudnya kayak rajin aja terus gitu, buktiin aja kalau Mbak Wayan tuh bisa gitu, biar mereka tuh nggak cuma ngomong sok pinter tapi buktiin aja Mbak Wayan tuh memang pinter gitu. Nah, untuk Mbak Wayan nih, dari pesan-pesan teman-temannya nih, apa yang bisa ditangkap, apa yang bisa dibuat pesan-pesannya? Karena saya terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih saran. Jadi seperti yang Ci tadi bilangin, itu harus tetap jangan dengerin kata orang lain, tetap lakukan yang memang terbaik. Kalau hal positif ya tetap lakuin aja, dan kayak kebaikan bersama. Nah, ada yang mau menyimpulkan? Ini udah selesai, Mbak Wayan udah selesai belum? Permasalahannya udah bisa tuntas belum? Sejauh ini sudah. Udah ya. Nah, untuk Mbak Wayan nih bisa kesimpulan yang bisa diambil nih dari kegiatan kita sekarang. Kesimpulannya itu tetap lakukan hal yang terbaik, dan kalau itu memang positif ya lakuin aja, jangan dengerin perkataan orang tuh, itu malah buat yang nggak baik buat kita, maksudnya malah buruk bakalan. Terus jangan dengerin perkataan orang, lakuin aja yang menurut kita baik. Mbak Wayan tuh nggak usah terlalu mikirin perkataan orang gitu ya, Mbak. Lakuin aja yang terbaik Mbak untuk diri Mbak yang akan datang sekarang gitu kan. Nah, ini sebentar lagi udah mau berakhir nih, tapi untuk menambah semangat kita nih, sebelumnya kita ibu bakalan ngasih permainan ya. Nah, namanya tepuk ganda, tepuk tunggal dan tepuk ganda ya. Nanti kalau ibu ngomong tunggal berarti tepuk satu kali, kalau ganda berarti 2 kali ya. Ya, Ya, secara kompak ya. iya Bu. Ya, kita mulai. Ganda, tunggal, 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 ganda, tunggal, ganda, ganda. Bu, jangan cepet-cepet Bu. Pusing Bu. Ulangin Bu. Lagi banyak masalah Bu dia Bu. Oh iya. Ngomong yang masalah ya, besok kita konseling. Oke. Ya, kita ulangin ya. Ya. Kita ulangin. Tunggal, 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 ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda. Ya, kita sudah ya. Sakit Bu, Udah. tangan. Ya mau sakit terlalu semangat Udah sakit ya. Udah semangat lagi kan ya? Iya, Bu. Semangat. Semangat.
Nah, dari kegiatan kita nih sekarang nih, apa sih kesan-kesan yang bisa diambil? Salah satu saja. Kesan-kesan kita, kesan-kesan kalian di kegiatan kita hari ini. Ya, apa? Saya Bu, Silakan. kesan saya pada hari ini ya Bu, konseling hari ini sangat menyenangkan dan bermanfaat Ya. bagi kita semua yang hadir di sini. Oh, ya. Udah, ada lagi yang ingin menyampaikan pesannya? Nah, untuk kegiatan selanjutnya nih, kan masih ada nih banyak teman-teman yang masih ada permasalahan-permasalahan. Nah, kita lanjutinnya di waktunya mau sesuai jadwal atau gimana? Sesuai Sesuai jadwal jadwal dulu. dulu. Nah, tempatnya juga? Ya. Oke, berarti kesepakatan ya, sesuai jadwal, sesuai tempat juga ya. Nah, Ibu ucapkan Ibu ucapkan terima kasih ya sudah dapat berkumpul di sini. Kita dengan adanya layan ini kita dapat menyelesaikan permasalahannya dari Mbak Lu ya. Nah, untuk menutup kegiatan kita, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Untuk menutup pertemuan pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu, doa Nah, alhamdulillah ya kita dapat menyelesaikan layanan kita pada hari ini dengan alhamdulillah baik ya. Nah, Ibu akhiri ya, walaupun oh ya, sebelumnya Ibu minta maaf ya apabila ada salah kata, salah perbuatan ya, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Hati-hati Bu. di jalan. Iya.